Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Teman-teman semua, teman-teman YouTube Kang Idan Channel, teman-teman Facebook, ya, kemudian teman-teman IG, mudah-mudahan kita semua di hari Jumat hari ini, pada pagi hari ini, ba'da subuh, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan kalau ada teman-teman kita yang lainnya, muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, dalam keadaan sakit, kita berdoa dengan hari yang mulia ini, hari Jumat ini, Allah SWT menyembuhkan penyakit mereka semua, sehingga mereka masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, kemudian masih bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara yang lainnya. Teman-teman semua, ada pada ba'da subuh hari Jumat ini ada satu hadis dari sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Abbas. Dan sumber hadis ini adalah dari beliau, yang mana kata Abdullah bin Abbas, suatu hari Abdullah bin Abbas ini berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda kepada beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya gulam, inni u'allimuka kalimati. Wahai ananda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Maka kalimat pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yakni ihfazillah. Kata beliau, ihfazillah ya fazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah SWT. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat dari sepenggal hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Pertanyaan kita adalah, bagaimana cara kita menjaga Allah? Apakah kalau kita kiaskan penjagaan itu seperti kita menjaga suatu lingkungan, ada siskamlingnya, ya. Kita pilih dari tiap-tiap rumah wakil untuk menjaga keamanan di suatu lingkungan, atau kita tinggal di suatu perumahan, kita sewa security, satpam dan lain sebagainya untuk menjaga perumahan kita ini supaya tetap aman. Atau lebih ekstrim lagi, kita jaga rumah kita dengan anjing penjaga atau satpam yang berada 24 jam siang dan malam di depan rumah kita.
Apakah penjagaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah seperti itu? Maka penjagaan yang Allah masukkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan di sini adalah jagalah Allah, ihfazillah yahfazka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Maka pertama adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalankan. Yang kedua, apa yang Allah larang, maka kita jangan kerjakan. Yang haram-haram jangan kita kerjakan. Inilah bentuk ketaatan kita, inilah bentuk penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Teman-teman semua, ada satu kisah, ya, dan ini kisah dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang katakanlah kurang masyhur, ya, kurang terkenal. Yang kita kenal salah satunya adalah 4 khalifah itu, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi sahabat yang masyhur. Tapi Abu Mu'allaq ini salah satu sahabat Nabi yang tidak begitu terkenal, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak begitu terkenal, tapi tercatat memiliki riwayat, memiliki kisah yang luar biasa. Ya, salah satunya Sya'ban, Abu Mu'allaq, Al-A'la bin Hadrami adalah salah satu dari banyak sahabat yang kurang terkenal, tapi mempunyai kisah-kisah yang menakjubkan kita semua kalau kita membaca sirah. Maka Abu Mu'allaq ini suatu hari, dan beliau ini adalah seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha yang membisniskan atau yang membuat uangnya bekerja, dan uang orang lain yang dititipkan kepada dia bekerja. Kalau zaman sekarang kita bisa umpamakan seorang pengusaha yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi dia melakukan IPO, initial public offering, kemudian beberapa investor itu menyetorkan uangnya, kemudian jadilah perusahaan itu menjadi sebuah usaha yang established, yang going concern. Nah, suatu hari Abu Mu'allaq ini berdagang ke negeri Syam, tetapi di tengah jalan dia dihadang oleh beberapa perampok, dan salah satu perampoknya mengatakan, menghadang Abu Mu'allaq ini, berkata kepada Abu Mu'allaq, apa kata perampoknya? Serahkan hartamu atau aku akan membunuhmu. 2 kalimat ini yang dilontarkan oleh perampok, dan jamak kita ketahui kalau perampok maling pasti pengen harta, ya, pengen harta, kalau ketahuan membunuh. Nah, perampok ini mengatakan hal itu, maka Abu Mu'allaq bertanya kembali kepada perampok itu, engkau mau hartaku atau mau jiwaku? Maka kata perampok tersebut, aku ingin hartamu dan jiwamu. Bayangkan, tadi pilihannya satu, harta, kalau tidak dikasih maka akan dibunuh.
Maka ditanya balik ke Abu Mu'allaq, ternyata perampok itu berubah pikiran. Harta juga dia mau dan membunuh juga dia mau. Maka kata Abu Mu'allaq kepada perampok tersebut, karena ini seorang yang alim, seorang yang dermawan, ya, taat kepada Allah SWT, maka kata Abu Mu'allaq, izinkan aku salat 4 rakaat. Coba bayangkan, seorang pengusaha yang selalu taat kepada Allah SWT, maka hal terakhir yang ada di pikirannya dia adalah dia ingin salat. Izinkan aku salat 4 rakaat. Dan perampok ini juga mengizinkan, silakan, kata perampok tersebut. Maka salatlah Abu Mu'allaq. Salat Allahu Akbar, salat seperti yang kita biasa lakukan, tetapi ada pembedaan dari salat-salat yang lainnya. Kenapa perbedaannya? Pembedaan dari yang lain-lain. Ketika dia sujud pada rakaat pertama, maka dia memperpanjang doa di sujud yang pertama. Doanya adalah dia mengambil sifat-sifat nama-nama mulianya Allah SWT. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid. Ini nama-nama mulia yang Allah tetapkan ketika kita meminta sesuatu melalui Asmaul Husna yang Allah SWT. Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Muwis, Ya Muwis, Aghisni, yang maha mencintai, yang duduk di atas arsy, yang maha memberi pertolongan. Aghisni, kata Abu Mu'allaq, Aghisni, tolonglah aku ya Allah. Sesungguhnya aku sedang berada dalam kesulitan dan seorang perampok dan beberapa temannya ingin mengambil hartaku dan ingin membunuhku. Aghisni ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Rakaat pertama dia berdoa seperti itu. Kemudian diteruskan dia berdiri. Rakaat kedua, ketiga dan keempat sama doanya. Setiap sujud dia memperlama doanya. Dan ketika dia mengucapkan Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, maka dia mendapati seseorang yang berada di atas kudanya, ya, dengan tombak di antara dua kuping telinga kudanya, kemudian menusuk perampok tersebut. Dan Abu Mu'allaq melihat pemandangan tersebut, bagaimana pemuda di atas kuda ini membunuh perampok tersebut. Maka kata Abu Mu'allaq, engkau bukan ibuku, engkau bukan ayahku, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dari perampok itu. Bayangkan kalimat tauhid yang keluar pertama kali dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia mengucapkan kalimat bahwa Allah yang menyelamatkan dia. Ya. Dan melalui perantaraan orang yang duduk yang sedang berada di atas kuda ini, maka Allah menyelamatkan hidup dan hartanya Abu Mu'allaq. Maka penunggang kuda tersebut mengatakan bahwa aku sesungguhnya adalah malaikat penghuni langit yang keempat. Bayangkan, malaikat turun dengan
sebuah doa dari seorang manusia biasa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelamatkan orang yang taat kepada Allah SWT. Kata malaikat tersebut, sesungguhnya pada doamu pada rakaat pertamamu itu, aku mendengar pintu-pintu langit diketuk-ketuk, kata beliau, kata penunggang kuda ini, malaikat ini. Aku mendengar pintu-pintu langit diketuk. Kemudian pada doamu pada rakaat yang kedua, aku mendengar semua penghuni langit itu hiruk pikuk, rame, ya, rame membicarakan doamu pada rakaat kedua. Pada doamu yang ketiga, kata malaikat ini, doamu telah sampai kepadaku dan aku berdoa kepada Allah SWT agar mengizinkan aku membunuh perampok itu. Teman-teman semua, dari kisah ini, dan kisah ini sahih, ya, kita belajar bagaimana seseorang yang menjaga Allah, ya, ingat, menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah, salah satunya perintah sholat, ya, zakat, puasa, haji, menjaga hal-hal yang memang Allah perintahkan, maka ternyata ihfazillah tajidhu tujahaka, ternyata Allah berada di hadapannya melalui perantaraan malaikat ini, ya. Dan ini merupakan salah satu karunia keberkahan apa yang dikatakan Allah SWT di Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu. Allah ini pelindung orang-orang yang beriman. Maka ketika Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, minta pada Allah, ya. Jika engkau meminta pertolongan, maka minta juga kepada Allah SWT. Apa yang dilakukan Abu Mu'allab semuanya permintaan kepada Allah SWT, bukan permintaan yang lain-lainnya. Demikian teman-teman, tausiah singkat kita pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.